Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 72. Cerita dimulai sebelum kapal Hayon bertabrakan dengan kapal Wonwi. Terlihat Hayon dan juga Hanbika telah berdiri di muka kapal itu untuk mengawasi di sekitarnya. Hayon berkata, "Aku sangat berharap kalau kita tidak terlambat. Aku sama sekali tidak menyangka kalau anggota Yehyang akan berkumpul di tempat yang telah aku atur sebagai tempat untuk mundur." Di sampingnya Hanbika berkata, "Wahai nona muda, lebih baik Anda tidak usah khawatir dengan terlalu berlebihan. Bukankah kita sudah tahu kalau Wonwi sudah banyak mengatasi berbagai macam kesulitan dengan bijak? Lagi pula dia juga telah bersama Sang Evil untuk menjalankan misi ini. Jadi aku yakin kalau mereka akan baik-baik saja." Hayon pun berkata, meskipun mereka bersama Paman Evil, akan tetapi bukan berarti kalau mereka tidak berada di dalam situasi yang berbahaya. Tidak peduli sehebat apa Paman Evil di dalam seni bela dirinya, namun hal itu sama sekali tidak berguna apabila mereka terjebak di dalam perangkap Yehyang. Namun mereka berdua langsung melemparkan pandangan mereka ke arah depan ketika melihat sebuah kapal yang bergerak tepat di hadapan mereka. Di saat itu Hayon bertanya apakah mereka adalah para bandit yang menguasai sungai itu. Hanbika berkata, biasanya kapal para bandit akan selalu bergerak minimal dalam 3 kelompok. Lagi pula kapal itu telah membunyikan sebuah gendang karena mereka hanya satu kapal. Jadi aku yakin kalau mereka hanyalah para pedagang ataupun pengangkut barang. Namun ketika mereka telah berselisihan dengan kapal itu, ia pun langsung menyadari kalau di kapal itu ada orang-orang yang telah ia kenal. Ternyata orang yang dilihat oleh Hanbika di atas kapal itu adalah Wonwi dan juga Sang Evil. Bahkan ia juga telah melihat kalau di sekitar Sang Evil ada begitu banyak para pasukan bertopeng hitam yang sangat mirip dengan pasukan Yehyang. Di saat itu Hayon begitu bersemangat ketika mengetahui bahwa Sang Evil dan juga Wonwi telah berhasil melarikan diri dari sergapan pasukan Yehyang. Namun di belakangnya Hanbika berkata, "Wahai nona muda, apakah kau tidak merasa aneh mengapa jumlah mereka di saat ini sangatlah banyak, sedangkan pasukan yang kita kirimkan hanyalah beberapa orang saja?" Seketika itu juga Hayon telah melihat sesuatu yang sama sekali tidak bisa ia duga. Di saat itu, ia telah melihat kalau Do Jang Ho telah berdiri begitu dekat kepada Sang Evil yang seakan-akan kalau mereka saat ini adalah sekutu. Dengan wajah yang begitu panik, Hayon berkata, bagaimana mungkin Bloodstar keempat yang merupakan pengikut Yehyang telah berada di tempat yang sama dengan Paman Evil? Hanbika berkata, wahai nona muda, pasukan elit kita yang dipimpin oleh Sang Evil telah menyusup ke dalam aliansi Murim dengan jumlah orang yang sedikit. Namun di saat ini jumlah mereka telah bertambah dengan cukup banyak. Jadi apakah kau tidak merasa kalau ini ada sesuatu yang terasa janggal? Sebaiknya kita harus bersiap untuk situasi yang buruk karena mungkin saja kalau Sang Evil bersama Wonwi telah bergabung bersama Yehyang. Dengan tatapan mata yang tajam, Hayon memberikan sebuah perintah kepada semua pasukannya untuk menyerang kapal itu. Lalu ia juga telah meminta kepada pasukannya untuk memanggil Supreme kedua dan bersiap untuk memulai pertempuran. Cerita kembali, setelah Hayon telah berhasil mengepung pergerakan kapal Wonwi, ia pun langsung turun untuk bertanya secara langsung apa yang terjadi kepada mereka semua. Hayon berkata, wahai Paman Evil, apa sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini? Jadi bisakah kau menjelaskan kepadaku mengapa kau bersama Bloodstar keempat sedangkan dia adalah salah satu dari pengikut Yehyang? Sang Evil berkata, wahai nona muda, tolong maafkan aku karena aku sama sekali tidak bisa memenuhi harapan Anda. Mendengar itu, Hayon kembali berkata, aku tidak mengerti kata-kata manis seperti apa yang telah kau dengar sampai-sampai kau bisa terhasut oleh Bloodstar keempat. Dengan santainya Do Jang Ho berkata, wahai nona muda, sepertinya telah terjadi sebuah kesalahpahaman karena kehadiranku di tempat ini. Jadi tolong izinkan aku untuk menjelaskan situasinya. Akan tetapi Do Jang Ho langsung terdiam ketika Sang Evil yang memintanya untuk mundur karena dia yang akan berbicara kepada Hayon. Kemudian dengan suara yang lantang Sang Evil berkata, menurut hukum kultus kita, maka mulai saat ini kami telah bersumpah kalau pemimpin kami adalah Sang Blood Demon.
Mendengar perkataan sang Evil, Hayeon bergumam. Dia telah bersumpah akan tunduk kepada sang Blood Demon. Apakah itu artinya mereka sepenuhnya telah mengakui kalau Yang adalah sang Blood Demon? Tepat di belakangnya sambil berteriak, Galma berkata, "Apa yang sudah kau lakukan? Apakah kau ingin mengatakan kalau kau telah membuang sumpah setiamu kepada nona muda untuk berpindah kepada Yang?" Pada sisi yang lain, sambil membuka sebuah kain yang menyelimuti pedang Blood Demon, Wonwi berkata, "Wahai Master, aku rasa tidak ada yang salah dari mereka karena mereka semua hanya mengikuti sebuah hukum dari kultus kita." Sontak mereka semua sangatlah terkejut ketika menyadari kalau pedang yang dipegang oleh Wonwi tidak lain adalah pedang Blood Demon. Bahkan di saat itu mata mereka telah bergetar dengan sangat hebat karena mereka tidak menyangka kalau benda suci yang merupakan sebuah lambang kekuasaan bagi kultus Blood telah berada di tangan Wonwi. Namun yang membuat mereka menjadi heran adalah mengapa Wonwi baik-baik saja setelah menyentuh pedang Blood Demon, sedangkan yang mereka tahu kalau pedang itu akan melahap jiwanya apabila dia bukanlah seorang keturunan dari sang Blood Demon. Galma berkata, hal ini sama sekali tidaklah masuk akal. Jika pedang itu memanglah yang asli, lantas mengapa seorang pemula sepertimu yang merupakan bukanlah keturunan dari Blood Demon bisa menyentuh pedang itu? Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, sang Evil langsung berteriak dengan sangat keras. Ia berkata, "Dasar bajingan, tutuplah mulutmu sekarang juga karena Wonwi saat ini adalah sang Blood Demon. Apakah kau sudah lupa dengan hukum dari kultus kita yang telah ada selama ratusan tahun? Siapapun yang dipilih oleh pedang Blood Demon, maka ia akan menjadi sang Blood Demon." Namun Hanbika sama sekali tidak terima dengan apa yang diucapkan oleh sang Evil. Ia pun berkata, "Wahai sang Evil, sepertinya ada yang salah dengan perkataanmu itu. Bukankah hal itu hanya berlaku bagi mereka yang berada pada garis keturunan yang sama? Lagi pula kami juga telah mendengar tentang situasi yang telah terjadi di dalam aliansi Murim. Jadi aku berpikir kalau pedang Blood Demon yang dipegang oleh Wonwi kemungkinan besar adalah yang palsu. Aku rasa perkataanku sama sekali tidak ada yang salah kalau aku meragukannya." Namun Hanbika begitu heran saat melihat Wonwi yang melemparkan pedang Blood Demon ke arahnya. Wonwi meminta kepada Hanbika untuk memeriksa pedang itu dengan tangannya sendiri. Dengan penuh percaya diri, Hanbika langsung menangkap pedang Blood Demon sembari berkata, "Wonwi, tampaknya kau sudah menjadi sedikit arogan hanya karena kau memiliki pedang palsu ini." Melihat itu, sang Evil berbisik, "Dasar bodoh, mengapa kau menyerahkan pedang Blood Demon itu kepada mereka? Dan apa yang akan terjadi jika pedang itu telah berakhir di tangan nona muda?" Mendengar itu, Wonwi hanya tersenyum. Ia pun mengatakan kalau hal itu sama sekali tidak akan pernah terjadi. Akan tetapi tanpa ia sadari dalam hitungan detik pembuluh darahnya telah membengkak sehingga ia pun langsung melepaskan pedang itu dari genggamannya. Di saat itu Hanbika berpikir, jika aku bukanlah seorang Bluestar, maka mungkin saja kalau aku akan mati setelah aku menyentuh pedang ini. Dengan mata yang bergetar, Hanbika mengatakan kepada Hayeon kalau pedang itu adalah yang asli karena ia sama sekali tidak bisa memegang pedang itu dengan kedua tangannya. Sontak Hayeon sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau pedang Blood Demon yang asli telah berada di hadapannya. Pada sisi yang lain, Galma langsung bergerak untuk menghalangi sang Evil agar ia tidak merebut kembali pedang Blood Demon itu. Lalu ia pun meminta kepada Hayeon untuk mengambil pedang Blood Demon karena hanya dialah yang paling pantas untuk mendapatkan pedang itu. Di saat itu, Wonwi sama sekali tidak khawatir kalau pedang Blood Demon akan jatuh ke tangan Hayeon. Bahkan dengan santainya Wonwi berkata, "Wahai nona muda, akan kuizinkan dirimu untuk memegang pedang itu. Jadi periksalah sekarang juga apakah pedang itu adalah yang asli ataukah tidak." Melihat Hayeon yang mencoba untuk mengambil pedang itu, sang Evil berkata, "Dasar tolol, bukankah sudah aku katakan kalau kita akan mendapatkan sebuah masalah apabila pedang itu telah jatuh ke tangan nona muda?" Namun Wonwi meminta kepada sang Evil untuk percaya kepadanya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Hayeon langsung mengangkat pedang itu dengan kedua tangannya. Bahkan di saat itu pedang Blood Demon langsung memancarkan aura merah darah yang menandakan akan keasliannya. Hayeon bergumam, "Ini adalah pedang Blood Demon yang selama ini sudah aku tunggu. Aku sama sekali tidak menyangka hari di mana aku bisa memegang pedang ini dengan kedua tanganku sendiri telah tiba." Akan tetapi Hayeon sangatlah terkejut saat pembuluh darahnya mulai membengkak dan menjalar di wajahnya yang seolah-olah kalau pedang itu telah menolaknya. Seketika itu juga ia pun langsung melepaskan pedang Blood Demon karena ia sama sekali tidak mampu untuk menahan rasa sakit yang sangat luar biasa yang diberikan oleh pedang itu.
Sambil menahan rasa sakitnya, Hayeon bergumam, bagaimana mungkin aku tidak bisa memegang pedang Blood Demon, sedangkan aku adalah keturunan langsung dari sang pemimpin terdahulu. Kemudian, di saat Hayeon ingin mencoba sekali lagi untuk menyentuh pedang Blood Demon, terlihat Wonwi langsung menggunakan benang peraknya untuk mengambil pedang itu. Dengan sekejap, pedang Blood Demon telah kembali ke tangan Wonwi. Lalu ia berkata, "Wahai nona muda, kau harusnya sadar kalau pedang ini telah menolakmu untuk menjadi master barunya." Sontak, Hayeon sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Wonwi akan mengatakan hal yang seperti itu kepadanya, meskipun dia adalah keturunan langsung. Kemudian Wonwi mengarahkan ujung pedangnya ke arah bawah, lalu ia pun langsung mengaktifkan kekuatan bintang-bintang yang ada di tangannya. Dan di saat yang bersamaan, terlihat penampilan rambut Wonwi telah berubah menjadi merah darah yang bersamaan dengan memerahnya pedang Blood Demon. Dengan tatapan mata yang datar, Wonwi berkata, "Wahai nona muda, pedang Blood Demon adalah pedang suci yang telah memilih masternya sendiri, dan sekarang pedang ini telah memilihku sebagai masternya." Di sampingnya, Demon berkata, "Sebenarnya aku suka dengan anak itu, tetapi aku juga tidak bisa meninggalkanmu karena akan menjadi sangat membosankan apabila tidak bisa berbicara kepada orang lain. Jadi kau harus bersyukur karena kau telah memiliki sebuah kemampuan yang sangat unik seperti ini." Wonwi pun berkata, "Kalau aku tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan pedang, maka aku tidak akan mungkin melakukan hal yang gila seperti ini." Kemudian Hanbika berkata, "Hal ini sangatlah mustahil, bukankah Wonwi berasal dari klan Sohyihyang?" Sambil menunjukkan pelekat bango terbang, Wonwi berkata, "Sang pemimpin klan Sohyihyang bukanlah ayah kandungku. Aku telah diberitahu kalau ibuku telah memasuki klan Sohyihyang untuk menjadi seorang selir, dan ibuku adalah seseorang yang mewarisi darah Flying Moon Shadow." Terlihat Galma dan juga Hanbika langsung terdiam. Mereka tidak bisa menyangkalnya setelah melihat pelekat itu. Lalu Galma berkata, "Itu adalah sebuah pelekat yang hanya dimiliki oleh keluarga Flying Moon Shadow, dan itu artinya Tuan Muda Wonwi telah memiliki darah murni dari sang pendiri kultus ini." Namun Hanbika mencoba untuk mengulik tentang kebenaran itu. Ia berkata, "Jika memang seperti itu, tolong izinkan aku untuk bertanya satu hal kepadamu. Apakah Tuan Muda tahu siapa di antara kedua orang tuamu yang mewarisi darah Flying Moon Shadow?" Mendengar itu, Wonwi bergumam, Blue Star ke-6 memanglah cerdas. Dia dengan sengaja mencoba untuk mengaburkan kebenarannya dengan menanyakan apakah aku adalah keturunan langsung ataukah bukan. Lalu Wonwi berkata, "Blue Star ke-6, apakah keabsahan darahku itu adalah sesuatu yang paling penting saat ini? Bukankah kau sudah melihat kalau pedang Blood Demon sudah memilihku? Jadi apalagi yang lebih penting daripada itu? Kau bahkan sudah melihat kalau Hayeon sama sekali tidak bisa memegang pedang ini meskipun dia adalah pewaris dari sang pemimpin terdahulu. Dengarkan aku baik-baik, keabsahan darah itu hanyalah salah satu dari banyaknya pembenaran. Jadi hal itu bukanlah merupakan sebuah nilai yang mutlak." Kemudian Wonwi berkata, "Do Jang-ho, bukankah kau sudah tahu kalau Hayeon adalah salah satu yang mewarisi darah sang pemimpin terdahulu? Lantas mengapa kau memutuskan untuk mengikuti Yehyang?" Do Jang-ho berkata, "Aku mengikutinya karena dia memiliki sebuah bakat untuk menjadi sang Blood Demon. Dan itu juga telah menjadi alasanku mengapa aku mengikuti Tuan Muda, karena Tuan Muda memiliki sebuah bakat yang melampaui Nona Yehyang." Galma berkata, "Hal itu sangatlah mustahil karena Wonwi baru saja mencapai level puncak. Jadi bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Nona Yehyang?" Mendengar itu, Wonwi bergumam, "Tentu saja kau tidak tahu secepat apa perkembanganku karena aku selalu saja menyembunyikan kemampuanku." Pada sisi yang lain, Sang Evil hanya tertawa. Ia berkata, "Apa yang dikatakan oleh Do Jang-ho memanglah benar karena yang terkuatlah yang akan menjadi sang Blood Demon. Akan tetapi jika kalian tidak percaya, maka cobalah untuk melawannya." Di saat itu, Sang Evil meminta kepada Hanbika untuk melawan Wonwi karena hanya dialah yang paling keras untuk menentangnya. Akan tetapi Hanbika begitu heran saat melihat Hayeon yang menahannya. Di saat itu Hayeon mengatakan kalau dia yang akan melawan Wonwi. Hayeon kembali berkata, "Bagaimana bisa kita membiarkan orang lain untuk menggantikan kita di dalam penentuan siapa yang pantas untuk menjadi Blood Demon yang sesungguhnya? Wahai Tuan Muda, aku tidak ingin membuat masalah ini menjadi perang besar di antara kedua belah pihak. Jika memang seperti itu, akan lebih baik kalau kita membuktikan siapa yang pantas untuk menjadi Blood Demon selanjutnya dengan melalui pertandingan ini. Jika Tuan Muda yang menang, maka aku bersama orang-orang yang mengikutiku akan tunduk kepadamu."
Wonwi pun berkata, begitu juga sebaliknya, jika aku yang kalah, maka aku bersama orang-orang yang mendukungku akan tunduk kepadamu. Aku percaya kalau ini adalah sebuah cara yang paling bersih untuk mencegah jatuhnya korban jiwa di antara kedua pihak. Lalu Hayeon kembali berkata, semua orang yang ada di sini dengarkan aku baik-baik. Ini adalah pertarungan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi sang Blood Demon. Jadi aku sama sekali tidak akan pernah memaafkan siapapun yang tidak menghormati keputusan ini. Setelah mengatakan itu, Hayeon langsung bersiap dengan seni bela dirinya untuk memulai pertarungan itu melawan Wonwi. Terlihat dengan sangat jelas kalau dia sama sekali tidak ingin melepaskan impiannya untuk menjadi Blood Demon yang selanjutnya. Kemudian Hayeon berkata, Wonwi, lakukanlah yang terbaik karena ini akan sangat berbeda dibandingkan ketika kita bertarung tanpa menggunakan tenaga dalam. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.